Doa buka puasa itu ada beberapa redaksi yang bisa diamalkan. Redaksi pertama, doa buka puasa itu bisa memakai redaksi Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Itu redaksi pertama ya. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Allahumma laka sumtu, ya Allah bagimu aku puasa. Wa ala rizkika aftartu, dan aku berbuka dengan rezekimu ya Allah. Niki redaksi pertama. Hadisnya di sini dikeluarkan oleh sebagian ahli hadis. Hadis ini sebenarnya memang dhaif, lemah, sanadnya lemah karena termasuk hadis mursal, Pak. Tapi sanad kemursalannya hasan. Cuma hadis mursal memang termasuk hadis yang dhaif, bukan ucapan Nabi. Tapi hadis ini bisa diamalkan karena apa? Karena kelemahannya ringan. Di mana para ulama, mayoritas ulama ahli hadis itu berpendapat bolehnya mengamalkan hadis yang lemah, yang kelemahannya ringan dalam bab fadhailul a'mal, dalam amalan-amalan atau fadilah amalan-amalan, termasuk di sini dalam bab doa. Makanya hadis Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu itu diamalkan oleh jumhur mayoritas ulama dunia dari masa ke masa. Diamalkan mereka, difatwakan mereka lafaz doa yang sudah kita baca tadi. Dan juga seandainya ini pun lemah tidak masalah, karena sebenarnya di situ ada hadis umum yang memerintahkan kita untuk berdoa menjelang apa? Berbuka. Menjelang berbuka kita dianjurkan untuk berdoa. Karena dalam sebuah hadis Nabi bersabda bahwa lisoimi da'wah, lisoimi da'watun inda iftarihi atau inda fitrihi. Seorang yang berpuasa itu memiliki satu doa ketika berbuka, di mana bukanya itu doanya di sini adalah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifatnya bebas. Redaksi kedua bisa juga dilakukan atau diamalkan redaksi yang berbunyi dhahaba al-dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatul ajri insyaallah. Niku juga bisa. Doa kedua. Doa kedua ini hadisnya ada yang menghasankan, ada yang melemahkan juga. Jadi kurang tepat juga ya kalau ada yang mengatakan kalau hadis yang sahih itu untuk doa buka puasa cuma dzahabal dhama'u wabtallatil uruq wa tsabatul ajri insyaallah, cuma itu doa, ini tidak benar. Yang hadis pertama itu juga bisa diamalkan, hadis kedua ini juga bisa diamalkan. Kalau dikatakan hadis pertama niku lemah kemudian dianggap tidak boleh diamalkan, hadis kedua ini juga ada yang melemahkan. Jadi sama-sama lemah sebenarnya, ada yang melemahkan juga gitu. Jadi intinya boleh dengan redaksi pertama gitu. Saya nggak tahu jamaah di sini biasanya doanya bagaimana kalau apa? Doa buka puasa. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Niku yang saya amalkan. Kalau ada yang mengamalkan zahabal dhama'u waftallatil uruqu wa tsabatal ajri insyaallah juga boleh. Makanya ada seorang sahabat, Pak, namanya Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr itu ketika doa menjelang iftar buka puasa, beliau itu doanya tidak mengikuti doanya Nabi, buat redaksi sendiri. Allahumma birahmatika allati wasi'at kulla syai'in faghfirli. Gitu doanya. Allahumma, ya Allah, dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu, ya, maka ampuni aku. Niki redaksinya nggak ada hadisnya nih. Redaksinya sahabat Abdullah bin Amr itu nggak ada redaksinya dari Nabi. Itu menunjukkan, memperkuat bahwa sebenarnya doa buka puasa itu bisa dilakukan yang dicontohkan Nabi,
dalam hadisnya, walaupun hadisnya lemah ringan, kelemahannya tapi ringan ya, bukan hadis palsu loh, bukan hadis palsu. Kalau hadis palsu nggak boleh. Atau lafadz yang kedua tadi, atau bahkan mengikuti sahabat Abdullah bin Amr, atau panjenengan berdoa dengan apapun juga boleh. Bahkan dengan bahasa Jawa pun atau bahasa Indonesia juga boleh. Misalkan, ya Allah, ketika akan buka puasa, berkahi kami, ya, jadikan anak-anak kami, istri kami, orang-orang yang soleh di sini, lancarkan rezeki kami, lindungi orang tua kami dan seterusnya, itu juga boleh.